Assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Andrian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Pak Andrian akan menjelaskan kepada kalian tentang pengenalan materi terlebih dahulu ya pada semester awal ini. Nah, pada video kali ini pengenalan materinya yaitu untuk kelas 11. Jadi kemarin sudah materi tentang kelas 12, sekarang kelas 11-nya. Baik, sebelum Pak Andrian mengenalkan materinya, seperti biasa, karena ini adalah pembelajaran di awal tahun pelajaran baru ya. Oleh karena itu, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu, ya, profil saya terlebih dahulu ya. Nah, ini foto saya. Jadi nanti kalau kalian bertemu dengan saya di manapun berada, silakan kalian bisa menegur saya dengan panggilan Pak Andrian seperti itu ya. Tentu saja di mata pelajaran bahasa Indonesia nanti kita akan ketemu ya. Lanjut, kita masuk kepada pokok pembahasan kita yaitu mengenalkan materinya ya. Nah, di sini saya ambilkan dari buku bahasa Indonesia kelas 11 ya. Revisi tahun 2017. Pada semester ini nanti kalian akan dihadapkan pada materinya itu yang pertama menyusun prosedur, kemudian yang kedua mempelajari teks eksplanasi, yang ketiga mengolah informasi dalam ceramah, dan yang keempat adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek. Jadi keempat materi ini nanti kalian akan dapatkan pada semester awal atau semester yang pertama ini. Semuanya nanti bermuara pada kalian diminta untuk menulis ya, baik prosedur, baik eksplanasi, ceramah maupun nanti cerita pendek. Kemudian kita lanjutkan. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Materi yang pertama ini sudah saya singgung tadi adalah menyusun prosedur. Jadi ada beberapa kade yang nanti kalian akan dapatkan. Yang pertama, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, kemudian merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya, kemudian menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur, kemudian mengembangkan teks prosedur, dan diakhiri dengan melaporkan kegiatan membaca buku. Jadi nanti di semester awal ini kalian akan diminta selain mempelajari materi-materi pokok, dan juga diminta untuk membuat sebuah laporan tentang kegiatan baca buku. Ini kegiatan literasi yang sudah kalian pernah lakukan pada kelas sebelumnya. Ada 2 kali nanti di semester awal ini ya. Jadi itu yang pertama, menyusun prosedur. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada gambar ya. Silakan kalian saksikan dulu atau kalian pahami dulu gambarnya. Ini berkaitan tentang apa? Ada gunung meletus, kemudian angin puting beliung, banjir, seperti itu. Berarti di sini berkaitan dengan mempelajari teks eksplanasi. Untuk KD-nya yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, kemudian mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, menganalisis strukturnya maupun kebahasaannya nanti ya, dan kemudian memproduksi. Seperti ada saya sudah sampaikan bahwa pelajaran bahasa Indonesia ini nanti bermuara kepada sebuah tulisan atau sebuah hasil yang dalam bentuk tulisan ya. Yang kedua ini adalah nanti kalian menulis sebuah teks eksplanasi. Jadi itu yang kedua. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini nanti kalian akan lebih menekankan kepada menulis, membaca ataupun menulis, membaca kemudian menulis, seperti itu. Itu yang kedua, yaitu eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi ini yaitu berkaitan seperti tadi saya sampaikan, yaitu tentang bencana alam, antara lain mungkin adalah gunung meletus, kemudian angin puting beliung, banjir, ataupun kejadian-kejadian sosial dan lain sebagainya. Ini yang kedua ya. Kita lanjut kepada materi kita yang ketiga. Di sini saya cepat saja ya, karena ini
sebuah pengenalan, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara rinci apa-apa saja yang nanti akan kalian pahami. Jadi kalian saksikan dulu video ini sampai selesai. Kemudian nanti pembelajaran pada pokok-pokok materinya akan kita sampaikan pada video-video selanjutnya ya. Yang kedua, di sini ada orang dan juga ada audiens atau penontonnya ya. Nah, di sini berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan, yaitu adalah ceramah. Ketiga ini nanti selain kalian diminta sebagai pembicara dalam bentuk ceramah, ya, kalian juga harus menulis ceramahnya itu terlebih dahulu. Oleh karena itu kita pahami dulu KD-KD-nya. Yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, ya. Berupa permasalahan aktual, berarti adalah permasalahan-permasalahan yang kekinian sifatnya ya. Kemudian yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan yang aktual. Jadi setelah kalian identifikasi, kemudian kalian menemukan sebuah permasalahan yang aktual, kemudian kalian susun bagian-bagian pentingnya, kalian kumpulkan permasalahan-permasalahannya seperti itu. Kemudian menganalisis isi, struktur, dan kebahasaannya. Di sini ini berkaitan dengan bagaimana bentuk sebuah ceramah, isinya seperti apa saja, kemudian kata-kata yang digunakan dalam ceramah itu apa saja, ini berkaitan dengan kebahasaannya. Dan yang terakhir jelas, yaitu menulis sebuah ceramah dengan cara mengonstruksinya, yaitu membangunnya menjadi sebuah ceramah yang utuh seperti itu ya. Itu yang ketiga. Kita lanjutkan kepada materi yang keempat. Nah, berkaitan dengan cerita pendek atau cerpen. KD-nya yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Jadi kan diminta untuk membaca cerita pendek, kemudian nanti diminta untuk mengenali nilai-nilai kehidupan apa saja yang ada di dalam cerita pendek itu. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Jadi kalian sampaikan ya, sampaikan nilai-nilai yang kalian temukan di dalam cerita pendek itu. Kemudian menganalisis unsur-unsur pembangunnya. Ini mudah sekali, mungkin kalian sudah dapati dari kelas-kelas sebelumnya. Dan mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun itu ya. Jadi nanti kalian menulis lagi di sini, menulis sebuah cerita pendek secara utuh. Nah, kemudian ini yang kedua, membuat sebuah laporan membaca buku ya, literasi lagi kalian, kemudian dilaporkan dalam sebuah laporan membaca buku seperti itu. Itu keempat materi yang akan kalian dapatkan di semester awal ini. Jadi terus belajar, terus membaca buku, kemudian saksikan video ini atau video-video saya selanjutnya nanti pada pembelajaran daring ya, karena masih pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti bentuknya masih PJJ atau proses belajar mengajar dengan jarak jauh seperti itu. Oleh karena itu kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Baik, kita di akhir penghujung video. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel saya ini. Jangan lupa memberikan komen-komentar yang positif. Jangan lupa like dan sebarkan video ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Terima kasih, saya Andrian Kristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.